lagi dalam perkuliahan online untuk mata kuliah e-bisnis ya, Universitas Telkom pada malam hari ini. Seperti biasa ya, absensi jangan sampai ketinggalan. Kemudian untuk materi sudah saya share di Classroom, silahkan segera di download ya untuk bahan belajar maupun pengembangan. Oke, perkuliahan akan segera dimulai beberapa saat lagi sambil yang lain untuk segera bergabung.
Oke, bisa kita mulai ya untuk perkuliahan hari ini. Bisnis membahas mengenai bisnis to konsumen atau B2C ya. Ini pertemuan ketiga untuk semester ini ya. Langsung saja ya, untuk yang belum bergabung silahkan segera bergabung agar bisa menyimak bareng. Atau nanti misalkan ada yang kendala waktu ya, mungkin ada yang bekerja dan lainnya karena malam ya, silahkan nanti putar ulang di kelas di YouTube saya ataupun di bahannya, bisa baca bahan yang sudah saya share di Classroom untuk materi hari ini. Oke, langsung saja di sini. Maaf, sebentar. Definisi dari B2C kependekan dari business to consumer, yang artinya sebuah proses yang terjadi apabila organisasi atau perusahaan menjual produk atau jasa kepada konsumennya melalui jaringan internet. Karena kita bicara dalam mata kuliah bisnis ya, tentunya kita berbisnisnya dengan internet ya. Nah, di sini B2C itu yang dimaksud itu adalah business to consumer. Jadi bisnis itu adalah perusahaannya, penjualnya to consumer, jadi langsung ke konsumen. Jadi tidak ada pihak ketiga ya. Jadi dari perusahaan langsung ke konsumen. Banyak contohnya ya, karena saya tidak perlu mencontohkan, saya rasa sudah paham ya. Ada juga yang bisnis to bisnis, nanti mungkin akan saya jelaskan di lain pertemuan ya. Nah, ini yang kita bahas ini adalah bisnis to consumer, jadi langsung ke konsumen dari perusahaannya ataupun dari pabriknya. Seperti itu ya definisi B2C. Yang lainnya ada bisnis to consumer merupakan transaksi retail dengan pembeli individual. Menurut Munir Fuadi ini di sini sama ya, karena dari bisnis pebisnis ke konsumen langsung individual ya. Juga dapat berarti mekanisme toko online elektronik shopping mall, yaitu transaksi antara e-merchant dengan e-customer kalau menurut Ono Wibowo. Jadi intinya definisi yang pertama maupun definisi lain kedua ini itu sama ya, bisa disimpulkan, nanti bisa dipahami ya kalau memang belum paham, nanti bisa ditanyakan kalau belum paham. Untuk data life cycle ini adalah bisnis analitiknya, bisnis analitik daripada B2C tadi. Nah, ini saya tidak menjelaskan sengaja karena nanti kita di siakat itu kan ada tugas ya, tugas 1, tugas 2 untuk setengah semester, kemudian tengah semester berikutnya adalah tugas 3 dan 4. Nah, ini bisa dicari, ditambahkan nanti mengenai bisnis analitik ini ya. Nah, nanti bisa disimpan dulu, pada saat saya minta nanti bisa dikumpulkan di Classroom dan akan mendapat penilaian sebagai tugas 1 misalnya seperti itu ya, atau tugas 2 misalnya. Silakan nanti bisa dicoba dibuat ya. Karakteristik B2C sendiri adalah terbuka untuk umum, di mana informasi disebarkan ke umum ya, karena secara langsung servis yang diberikan bersifat generik dengan mekanisme yang dapat digunakan oleh khalayak ramai. Contohnya sistem web sudah umum digunakan, maka servis diberikan dengan menggunakan basis web ya. Promosinya, kemudian kita transaksinya juga bisa di web tersebut ya, dengan algoritma yang sudah diatur di webnya kita yang kita buat, misalkan kita sebagai pelaku bisnis. Servis diberikan berdasarkan permohonan on demand. Customer melakukan inisiatif dan produsen harus siap memberikan respon sesuai dengan permohonan. Karena di sini adalah pebisnis dengan konsumen langsung, jadi pebisnis itu perusahaan atau produsen, dan consumer itu adalah konsumen pembeli. Jadi misalkan ada pembeli yang request kemudian memesan sebuah barang, nah tugas produsen atau perusahaan atau bisnisnya, pebisnis tadi harus merespon sesuai dengan permohonannya. Nah, nanti bisa misalkan gerak tanggapnya seperti apa, cepat atau apa, nanti akan membuat
ketergantungan para pembeli ya. Kalau memang responnya lambat, mungkin ada sebagian dari pembeli yang bilang di sana lelet atau terlambat, mungkin saya pindah ke e-commerce atau web lain untuk jual beli ini. Nah, seperti itu ya kurang lebih. Pendekatan client server digunakan di mana diambil asumsi kliennya adalah consumer atau pengguna, menggunakan sistem yang minimal berbasis web diletakkan di sisi server. Transaksinya sederhana dan tidak terlalu sering terjadi. Nilai transaksi yang terjadi relatif kecil ya. Strategi B2C pada e-commerce, beberapa sasaran yang harus dicapai setelah memahami bisnis B2C ini diantaranya adalah kebanyakan produksi dan jasa menjadi tersedia untuk pengiriman digital. Konsumen mengatasi keengganan berbelanja menggunakan web. Kecepatan komunikasi yang tinggi telah membuat pengiriman produk digital lebih mudah ya. Misalkan ada jual beli yang digital ya. Ketakutan terhadap pencurian informasi, info kartu kredit telah digantikan dengan kepercayaan yang besar bahwa informasi kerahasiaannya akan dijaga dengan aman. Nah, ini strateginya ya. Karena walaupun saya rasa pada zaman sekarang, pada saat-saat sekarang itu terkadang banyak ya yang jual beli online atau bisnis e-commerce itu sekarang ada sistem COD ya. Jadi mungkin mengurangi, meminimalisir kepercayaan ya, kepercayaan mengenai apa? Mengenai pencurian data di info kartu kredit misalnya ataupun yang lainnya. Seperti itu ya. Perkembangan B2C ini ya, bisnis to consumer tadi pada awalnya dia belum menyediakan layanan bertransaksi bagi konsumen pada zaman dahulu ya ini ya. Banyak usaha dilakukan tetapi tidak berhasil. Pada tahun 84 diterapkan sistem transaksi perbankan secara online oleh AT dan T, tetapi tidak berhasil dikarenakan infrastruktur belum memadai. Ternyata awalnya ya, awal daripada untuk bisnis online itu pada tahun 2000 diperkenalkan situs belanja online yang bernama Amazon. Mungkin Amazon.com itu banyak ya yang tahu ya, kalian teman-teman mungkin sudah tahu ya. Ini untuk awal yang pertama belanja online. Setelah saat itu mulai banyak memunculkan situs-situs transaksi online yang mengusung prinsip B2C. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian mungkin sudah belajar juga ya mengenai sejarah internet. Nah, karena pada zaman dulu belum ada internet, belum ada e-bisnisnya. Nah, ini bisa dikaitkan dengan sejarah daripada internet ya. Nanti ternyata pada tahun 2000 barulah diperkenalkan untuk belanja di online. Aktivitas B2C menggunakan web misalkan ya ataupun e-commerce ya. Kita bisa lihat kalau kita berjualan bisnis di web ya, misalkan kita membuat sebuah web kemudian kita berjualan di dalamnya, itu tentunya aktivitasnya apa? Promosi. Jadi promosi ada katalog dan lain sebagainya ya, atau iklan-iklan di dalam web tersebut. Kemudian setelah konsumen tertarik dengan melihat promosi tersebut, nanti akan ordering, pemesanan. Setelah pemesanan barulah delivery, pengiriman. Nanti akan dikirim melalui jasa-jasa pengiriman. Barulah after sale service. Nah, ini bisa kita lihat untuk langkahnya. Yang pertama tadi aktivitas promotion ya. Ini pada tahun 2004 alokasi dana perusahaan rata-rata untuk iklan internet sampai sebesar 8%. Ada formatnya, banner, button, rich media banner, flash, dan aplikasi lain. Ini yang mungkin kalian sudah pernah belajar untuk web ya, desain web. Nah, di situ ada ya, atau pemrograman web. Itu kan di dalam web itu ada bannernya, ada buttonnya ya. Nah, itu salah satunya. Keuntungannya apa? Interaktif, user memegang kendali, lebih fokus ya, berbasis komunitas, user bisa langsung memberikan komentar. Untuk web untuk bisnis e-commerce seperti ini biasanya memang ada timbal balik ya. Misalkan kita membeli sebuah barang kemudian kita bisa mengkomentarinya, misalkan ya, memberikan komentar. Mungkin ada yang positif, ada yang negatif dan lainnya. Kemudian ada kerugiannya. Aktivitas di B2C ini masih kalah efektif dengan banner besar di koran.
user yang tidak bisa dikendalikan. Nah, usernya karena banyak ya. Nah, untuk banner saya rasa di koran itu sekarang tidak terlalu menjadi hal kerugian daripada aktivitas B2C ya. Kenapa? Karena koran itu hampir punah, bisa dikatakan seperti itu, karena orang baca koran sekarang bisa melalui internet. Nah itu ya, jadi memang itu pada zaman dulu itu berdirinya daripada B2C itu mungkin menjadi sebuah kerugian aktivitas B2C ya. Jadi saya rasa sekarang sudah agak meminimalisir. Kemudian ordering, tadi kan promosi ya. Yang kedua ordering, tiga C content oriented situs-situs universitas ya. Ada commerce oriented Amazon yang bisa kita order jual beli di online ya. Kemudian ada community oriented Kaskus. Ini mungkin kalian sudah pernah juga ya berbelanja di Kaskus ya. Situs dengan tipe commerce oriented ini menyediakan layanan lengkap mulai dari akses ke database produk, pemesanan sampai pengiriman di misalkan di Amazon ataupun yang sekarang banyak sekali ya e-commerce di internet. Yang ketiga adalah delivery, pengiriman melalui internet, software, e-book, multimedia. Kemudian untuk secara fisik ada CD buku, kaset, video dan tape. Itu secara fisiknya, berarti dia tidak menggunakan internet dalam artian tidak dikirim dalam bentuk misalkan dikirim melalui email, kemudian melalui Google Drive ya untuk yang melalui internet. Misalkan kita membeli sebuah software misalkan. Kalau secara fisik berarti kita harus dikirim. Seperti itu ya. Kemudian ada after sales service melalui email, internet, messenger, bulletin board, forum menggunakan berbagai teknologi terbaru, CRM, data mining tool, sistem integrasi yang berbasis pelanggan. Berdasarkan survei yang dilakukan, 90% pelanggan lebih menyukai pelayanan berbasis web daripada berbasis telepon. Seperti itu ya. Jadi kita tinggal otak-atik di aplikasi ataupun di e-commerce-nya atau di webnya. Kita tidak perlu melakukan telepon ya. Kita sudah ada penjelasan di situ, tinggal kita pilih, kita bayar, kita pembayaran menggunakan apa. Nah seperti itu ya aktivitas daripada B2C untuk after sale service. Jadi lebih mudah ya. Bisnis proses B2C, untuk bisnis proses B2C menjelaskan dasar kerangka kerja sebuah bisnis. Jadi di B2C ini ada kerangka kerjanya. Ada apa saja, who, what, how. Jadi who itu segmentasi pasarnya untuk siapa. Misalkan kita jual baju anak-anak ya berarti kita segmennya lebih ke ibu-ibu ya yang akan membeli atau orang tua. Kemudian layanan produk yang ditawarkan apa? Kita menjual sebuah produk apa? Baju bayi misalkan. Kemudian bagaimana cara kerjanya? Nah, cara kerjanya bagaimana untuk transaksi pembeliannya dan lain sebagainya. Contohnya bisnis proses e-bias. Siapapun buat produk apapun, kemudian how pertukaran barang dengan cara lelang. Nilai bisnis efisiensi. Kelebihannya apa? Harga yang murah dan biaya yang beragam. Karena kenapa kita zaman sekarang ya bukan kita itu lebih ramai di bisnis karena lebih murah harganya, dan mereka para pelaku bisnis tidak menyewa ruko ataupun toko, tapi mereka bisa berjualan, bisa mendapatkan keuntungan. Itulah alasan mengapa murah ya. Tantangan utama B2C, jadi ada tantangannya. Yang pertama adalah membutuhkan OS aplikasi khusus. Kita harus menggunakan aplikasi khusus ataupun web ataupun menggunakan komputer ya tentunya. Kemudian membangun privasi dan kepercayaan konsumen. Bagaimana cara agar konsumen percaya bahwa privasi mereka pada saat mereka bertransaksi itu aman. Kemudian bagaimana agar konsumen itu benar-benar wah saya percaya dengan penjual ini, dengan e-bisnis ini atau e-commerce ini. Yang berikutnya adalah menciptakan ketergantungan dan loyalitas. Bagaimana agar para pelanggan itu ketagihan ya, ketergantungan. Saya mau beli lagi di sana. Jadi ada loyalitas dari pembelinya ke bisnismennya ataupun ke pihak penjualnya. Yang berikutnya adalah tantangan dari B2C ini kelengkapan, keragaman, dan ketersediaan barang jasa. Nah ini
memang di mana saja ya, tidak hanya di e-bisnis, bahkan konvensional saja itu kalau barangnya lengkap itu pasti akan disukai banyak pembeli ya. Mereka akan memilih yang lebih lengkap seperti itu biasanya, memang di khususnya di Indonesia seperti itu. Pelayanan B2C membuat contoh produk yang dijual beserta informasinya, melakukan transaksi, penjualan, pembayaran, pengiriman, membuat berita terbaru tentang produk nanti sebagai untuk data promosi ya, kemudian menginformasikan lokasi penjualan dan layanan mereka pada saat mau dipromosikan, kemudian memberikan servis secara lengkap, tentunya ada arahan-arahan ataupun bagaimana cara kita berbelanja dan lain sebagainya. Nah, itu adalah servis. Produk digital ini seperti lagu, album, film, komputer, dan update-nya seperti tadi saya katakan ya. Kalau produk digital bisa dikonsumsi langsung tadinya. Kalau produk fisik dapat membuat melalui internet, namun pengiriman harus diatur, pengembangan surat pribadi, membantu penjualan e-commerce. Nah, kunci perbedaan antara produk digital dan fisik ini bahwa produk digital dapat dikonsumsi segera mungkin setelah diunduh. Beda dengan untuk produk fisik kan harus melalui pengiriman ya, dan tidak mungkin ada ya yang langsung. Untuk zaman sekarang juga lebih canggih, ada pembelian hari ini nanti hari ini juga bisa sampai, tapi dengan catatan tadi ya, untuk pembayarannya berbeda. Nah, itu perbedaan antara produk digital dan fisik bisa dipahami ya, nanti dibaca kembali. Klasifikasi B2C secara umum, tipe B2C terbagi menjadi 4 klasifikasi ya. Ada auto store, online store, online service, kemudian other service. Kita langsung ke auction store, di mana layanan ini sebagai tempat untuk memberikan pelayanan dalam bidang perdagangan. Misalnya untuk periklanan produk perusahaan dan cara pembayaran dan sebagainya. Sehingga dapat kita ketahui menggunakan layanan kita dapat memaksimalkan keuntungan yang ingin kita capai. Penawaran yang sangat dari berbagai negara, contohnya ada di www.ebay, www.sweden, ini adalah untuk memberikan pelayanan dalam bidang perdagangannya. Kalau auction store itu lebih seperti itu. Nah, ini contohnya di eBay pada saat kita mau transaksi ataupun bisa membeli ya, memilih. Nah, auction store. Kemudian yang berikutnya ada online store. Layanan ini tempat untuk menjual membeli secara detail dengan memilih, memesan barang lewat internet tanpa harus bertatap muka, dengan penjualan secara langsung bayar yang lebih. Contohnya adalah masih untuk Tokopedia, kemudian ada Shopee dan lain sebagainya. Itu bisa dianalisa sendiri ya, online store itu seperti itu. Ini contohnya, kita mau membeli apa, kemudian kita transaksi, masukkan keranjang, pembayaran, baru menunggu pengiriman, seperti itu. Dan online service, layanan ini tempat untuk meminta informasi dan servis lain dari perusahaan dengan cepat dan mudah atau dapat melakukan proses jual beli. Misalnya jasa tiket perjalanan, jasa servis dan lain sebagainya. Nah, ini namanya online service ya. Pada saat kalian mau katakan liburan ke luar negeri ya, kita kan butuh tiket untuk pesawat. Nah, di situ kita bisa memesan tiketnya secara online service ya. Tidak harus kita langsung datang ke bandara kemudian kita membeli di sana, tidak. Terkadang malah tidak bisa ya kalau semacam itu zaman sekarang ya. Nah, itu masuk klasifikasi online service. Contohnya seperti ini. D yang terakhir adalah other service. Nah, layanan yang menyediakan fasilitas untuk penjualan produk dan jasa di luar klasifikasi yang sudah diberikan sebelumnya. Contohnya adalah Kaskus ya. Jadi menyediakan fasilitas penjualan produk, misalkan kalian membutuhkan sebuah barang ya, ataupun jasa juga ada ya di luar klasifikasi yang sudah diberikan sebelumnya, karena sudah ada penjelasan sebelumnya, jadi kita paham nanti alurnya seperti apa. Oke, contohnya seperti ini di Kaskus ya, mau beli HP atau apa yang lain. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Yang saya sampaikan cukup ya, saya rasa ya, mengenai bisnis to konsumen atau consumer ya, atau B2C. Nanti misalkan ada yang mau dipertanyakan silahkan ya, bisa di komentar YouTube ataupun di japri ke saya langsung. Untuk materi silahkan diunduh di Classroom ya. Absensi jangan sampai lupa.
Oke, seperti itu saja. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah di dalam perkuliahan ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dan bisa dipahami, bisa dipraktekkan apabila memang kalian suka dalam hal bisnis ya. Apa saja produk kalian ataupun bahkan bisa saja kita berbisnis di internet itu tidak produk hasil kita sendiri juga bisa ya. Banyak jalan menuju rumah. Intinya kalau kita memang senang berbisnis silahkan dicoba. Dengan materi-materi yang dari saya mungkin nanti bisa dicocokkan apakah benar seperti itu, kemudian langkah-langkahnya. Nah ini sebagai bisa dipakai sebagai acuan ataupun bahan motivasi tambahan ya. Ternyata bisnis itu seperti ini, bisa diaplikasikan seperti itu. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih.